adik-adik. Ya, hari ini kita bersyukur kita bisa dapat berkumpul di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Benar sekali, meskipun masih dalam kondisi COVID-19, namun itu tidak menghalangi kita untuk datang memuji Tuhan. Kita percaya bahwa kota kita, kota Kendari, kita boleh melaksanakan ibadah, berkumpul di gereja Tuhan, di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun masih ada teman-teman kita yang masih beribadah secara online, namun kita bersyukur bahwa mereka boleh tetap menyaksikan kita secara online. Iya betul ya adik-adik, hari ini kita beribadah online bersama dengan teman-teman kita yang masih beribadah di rumah. Ayo kita sapa teman-teman kita yang masih beribadah online ya. Semua lambaikan tangan ke kamera, shalom. Shalom. Sekali lagi semua menghadap ke kamera ya. Kita sapa teman-temannya kita, katakan shalom. 1, 2, 3. Shalom. Nah adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Kalau kakak Yusin bilang siap, semuanya bilang yes. Sudah siap memuji nama Tuhan? Yes. Sudah siap memuji nama Tuhan? Yes. Kurang keras, sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Yes. Nah ayo semua mari kita memulai ibadah kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi bersama-sama. Aku berani tampil beda. Semua ikuti gerakannya kakak-kakak ya. Pujian ini ya, nanti pas terakhirnya aku berani tampil beda. Semua tunjukkan gerakan berbedanya. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Tunjukkan semua gerakan berbedanya ya. Terus gerakannya dipertahankan. Nanti ada penggoda yang mencoba menggoda kita. Siapa yang biasa menggoda kita? Iblis. Ya nanti ada Pak Guru yang berperan sebagai penggoda. Ada yang akan menggoda kita. Tapi kita harus apa? Kita harus bertahan. Oke, kita ulangi pujian ini dan sebentar tampilkan gaya berbedanya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ayo semua, gerakan tampil bedanya dipertahankan. Jangan ada yang goyang-goyang ya. Ayo, siap-siap akan ada iblis yang menggoda kita. Tapi kita harus tetap bertahan. Kita harus tolak di dalam nama Yesus. Semua berkata dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iya, ada iblis yang menggoda kita. Hati-hati adik-adik, hati-hati ya, dipertahankan. Semua berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua berdoa dalam nama Yesus. Harus dipertahankan, tidak boleh tergoda. Anak Tuhan tidak boleh tergoda. Apapun itu, dipertahankan.
Apapun itu berdoa ya di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo semua kita nyanyi, ku kuat karena kasih-Nya. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai ya, puji Tuhan ya semuanya. Semua tidak tergoda kan? Ya, karena kita sudah tolak semua di dalam nama Tuhan. Semuanya sudah tidak tergoda? Amin? Amin. Oke, sekarang kita memasuki tata kekudusan. Kita tetap berdiri, kita angkat pujian. Bapa, ku datang padamu. Sekali lagi dengan sikap doa, Bapa-ku datang padamu. Bapa-ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi, hari, siang, sore, dan malam hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi, hari, siang, sore, dan malam hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kepadamu ya Tuhan di kesempatan ini, kami datang menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Bersama dengan anak-anak kami sekolah minggu Klasis Kendari Konawe, kami boleh ada beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang menyerahkan ibadah sembah bakti kami pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore adik-adik.
Pada sore hari ini kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kita. Kita dipertemukan dalam tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada yang tahu apa tema kita ibadah kita hari ini? Ada yang tahu apa tema ibadah kita hari ini? Tema ibadah kita pada sore hari ini adalah berani tampil beda. Mari kita sebut bersama-sama. 1, 2, 3. Berani tampil beda. Nah, supaya kita tidak salah mengerti atau salah memahami apa itu berani tampil beda, mari kita sama-sama lihat jawabannya di dalam firman Tuhan. Semuanya punya Alkitab? Semuanya bawa Alkitab? Adik-adik punya Alkitab? Ayo kita buka sama-sama supaya kita bisa baca sama-sama dan kita bisa tahu apa itu berani tampil beda. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama ya, kita mulai. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Baik, mari kita baca sekali lagi supaya lebih jelas. Ayo kita ulang bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. saat ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang berani tampil beda. Semua penasaran? Semua mau dengar ceritanya? Kurang semangat. Mau dengar ceritanya enggak? Iya, kita persilahkan, kita sambut Ibu Guru Jinia. Tepuk tangan semuanya. Shalom. Puji Tuhan, hari ini Ibu Guru akan menyampaikan sebuah cerita. Mau dengar tidak ceritanya? Ya, judul cerita hari ini Monyet dan Kacang Kesukaannya. Coba sama-sama bilang 1, 2, 3.
monyet, dan kacang kesukaannya. Di Afrika, menangkap monyet itu adalah hal yang lumrah atau hal yang sudah biasa dan sudah sering dilakukan. Bagaimana caranya menangkap monyet? Ada yang tahu? Ada yang tahu di sini? Atau anak-anak yang ada di rumah ada yang tahu? Bagaimana caranya orang-orang di Afrika menangkap monyet? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oh, tidak ada yang tahu. Ibu guru kasih tahu ya. Jadi orang-orang di Afrika menangkap monyet dengan menggunakan sebuah botol yang berat. Lalu botol itu memiliki leher yang panjang dan kecil. Ya, botol itu lalu diisi dengan kacang-kacangan. Diisi dengan apa? Iya, diisi dengan kacang. Kenapa diisi dengan kacang? Monyet selain suka pisang, dia juga suka makan kacang. Lalu para pemburu monyet ini mengambil setiap botol yang sudah diisi tadi dengan kacang-kacangan dan diletakkan di tanah. Ya, diletakkan di tanah. Pemburu itu menyusun botol-botol itu. Ya, setelah itu pemburu pergi pulang ke rumahnya. Lalu keesokan harinya pemburu datang. Wah, sudah banyak monyet yang terperangkap. Sudah banyak monyet yang terjerat berada di samping botol itu. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa monyet bisa terperangkap? Ada yang tahu jawabannya? Ada? Nah, ibu guru kasih tahu jawabannya. Karena aroma kacang itu menarik minat para monyet. Ya, jadi saat monyet berkumpul, harumnya, bau apa itu, Dik? Dari mana asalnya itu bau? Oh, dari sana. Hei teman-teman, di sana ada makanan enak. Ayo, kita pergi ke sana. Lalu mereka melihat, rupanya makanan enak itu, aroma sedap itu berasal dari dalam apa? Botol. Lalu para monyet yang sudah kelaparan tadi memasukkan tangannya ke dalam botol. Lalu mengambil dengan banyak kacang yang ada di dalam botol itu tadi. Mengambil sebanyak-banyak, saya mau makan banyak ini. Kekenyangan nih nanti, enak sekali nih kacang. Udah ambil sebanyak-banyaknya, lalu tangannya sudah penuh. Dan pas dia mau tarik keluar, bisa tidak keluar? Sudah tidak bisa, Mi. Karena tangannya yang tadinya bisa masuk, tidak ada apa-apa, masuk ke dalam botol, dia ambil itu kacang sebanyak-banyaknya, tangannya tadi yang kecil menjadi besar genggamannya karena penuh dengan kacang, pas ditarik keluar sudah tidak bisa ditarik. Nah, itulah sebabnya monyet terperangkap di dalam botol itu. Sebenarnya kalau monyet itu mau melepaskan genggaman tangannya yang penuh dengan kacang, dia mau buka tangannya begini, lalu kacangnya itu terlepas, dia tarik tangannya keluar, bisa terlepas atau tidak? Bisa, tapi karena monyetnya ini sudah lapar, dia serakah, dia tidak mau lepas ini genggaman tangannya yang penuh dengan kacang, akhirnya sekuat tenaga apapun dia tarik, tidak bisa terlepas. Akhirnya monyet ditangkap oleh para pemburu. Nah, anak-anakku sekalian, sebenarnya manusia juga sering seperti itu. Ya, banyak manusia yang tidak mau melepas dosa dalam kehidupannya. Dia mudah digoda oleh iblis. Tawaran yang menggiurkan dari sana, dari sini, banyak godaan. Lalu dia tergoda, sama seperti monyet tadi. Dia tergoda oleh aroma kacang, lalu dia mengambil kacang di dalam botol dan dia terjebak. Manusia juga kadang seperti itu, mudah digoda oleh iblis dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Tetapi dia terus-menerus hidup di dalam dosa itu. Dia tidak mau melepaskan dosa itu. Dia hidup seperti dunia ini. Dia hidup di dalam dosa. Mudah digoda oleh iblis.
Apa saja dosa yang sering dilakukan oleh manusia? Contohnya, zaman sekarang main judi online. Dosa apa lagi yang sering dibuat di rumah? Apa? Mencuri. Ada yang suka mencuri di sini? Oh, semoga tidak ada. Berbohong. Ada yang suka berbohong? Tidak, saya Bu Guru. Apalagi menyontek. Ini. Menyontek, berdosa kayak itu menyontek. Mencuri itu menyontek. Temannya dia sudah jawab, dia lirik-lirik sedikit. Terus dia tulis, menyontek itu mencuri. Apalagi melawan orang tua. Disuruh orang tuanya bekerja, bantu mama dulu. Kenapa saya terus mama? Marah-marah, membantah, bicara kasar kepada orang tua. Apalagi malas ke gereja, hari Minggu waktunya beribadah, saya tidur dulu deh, saya malas pergi gereja dan sebagainya. Masih banyak dosa yang sering kita lakukan. Anak-anakku sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, dari cerita monyet dan kacang kesukaannya, kita belajar bahwa iblis itu sering menggoda kita. Dia akan berjalan ke sana, ke sini untuk menggoda anak-anak Tuhan supaya jatuh di dalam dosa. Siapa yang mau seperti monyet terjebak? Siapa yang mau seperti monyet? Tidak ada ya, pasti tidak ada. Semua kita mau hidup di dalam kasih Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan mudah terjebak oleh godaan iblis. Dan kalau ada yang suka melakukan dosa, harus meninggalkan, harus mau melepaskan dosa itu dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, saat ini kita akan menyanyikan lagu pujian Awas Iblis Musuh Kita. Mari kakak-kakak sekolah minggu kita menyanyi bersama-sama. Mari bersukacita memuji Tuhan. Awas iblis musuh kita. Awas iblis musuh kita, awas iblis musuh kita. Dia jalan sini sana, ia buka suaranya. Awas iblis musuh kita. Sekali lagi, awas iblis musuh kita. Awas iblis musuh kita, awas iblis. Awas iblis musuh kita. Dia jalan sini sana, ia buka suaranya. Awas iblis musuh kita. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk dalam pengakuan iman. Kepada Ibu Guru Jelita disilakan. Baik, kita akan mengakui pengakuan iman kita. Semua bangkit berdiri. Kita akan ucapkan secara bersama-sama dan kita akan mengaminkannya secara bersama-sama. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terpujilah Engkau dalam kemuliaan-Mu, dalam kekudusan-Mu Tuhan. Di sore ini kami datang menghormati Engkau, seraya mengucap syukur
berterima kasih atas kasih setiamu yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas pimpinanmu, pemeliharaanmu yang boleh kami nikmati semua. Sampai pada saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana adanya. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang boleh kami jalani hari demi hari dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan segala kegiatan-kegiatan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jikalau minggu yang lalu anak-anak sekolah minggumu telah mengikuti ulangan semester penaikan kelas. Biarlah semua yang telah kami lakukan telah dilakukan anak-anak sekolah minggumu Tuhan, untuk masa depan mereka, sehingga anak sekolah minggumu boleh berhasil Tuhan di dalam pendidikan, dapat naik kelas ke tingkat yang lebih tinggi. Bapa di dalam sorga, kami juga datang membawa anak-anak sekolah minggumu yang mana minggu yang lalu mengalami kelemahan tubuh. Kami bersyukur jikalau mereka sudah boleh sehat kembali dan boleh kembali ke rumah yang telah dirawat di rumah sakit. Bahkan yang masih Tuhan dalam keadaan sakit, baik yang di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, biarlah Engkau menjamah mereka, sehingga mereka juga boleh memperoleh kesembuhan yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga datang membawa pelayanan anak-anak sekolah minggumu, baik di tingkat lokal Tuhan, di tingkat klasis, bahkan sampai ke tingkat sinode. Tuhan, biarlah semua yang kami lakukan, guru-guru sekolah minggu, mampukan kami semua Tuhan untuk melaksanakan tugas-tugas ini, sehingga anak-anak sekolah minggumu semua sampai ke tingkat sinode dapat mengenal Yesus sebagai juru selamat mereka. Menjadi anak-anak sekolah minggumu masa depan gereja Tuhan. Generasi ini generasi yang akan melanjutkan perjuangan gerejamu. Bapa di dalam sorga, kami juga mendoakan guru-guru sekolah minggu yang telah bekerja, biarlah Tuhan Engkau berkati di dalam pekerjaan masing-masing, sehingga mendatangkan sukacita bagi guru-guru sekolah minggumu. Bapa di dalam sorga, kami juga datang membawa orang tua, papa dan mama Tuhan. Engkau berkati papa dan mama di dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidup anak-anak sekolah minggumu. Sehingga anak-anak sekolah minggu Tuhan tidak akan berkekurangan di dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami juga teringat ketua sekolah minggu sinode yang mana mengalami kedukaan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menghiburnya, Engkau memberi kekuatan, sehingga di dalam menjalani hari-hari hidupnya, dia senantiasa boleh kuat dan mendapat penghiburan sejati daripada Tuhan, karena Bapak Pendeta Theophilus yang telah Engkau panggil beberapa hari yang lalu. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Kami juga datang membawa keberadaan hamba-Mu, gembala kami di tingkat klasis ini, di mana Bapak Pendeta Agustinus Tuhan yang mengalami kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Tuhan Engkau menjamah terus bagian kaki yang patah, sehingga boleh sembuh secara sempurna, dapat melaksanakan tugas pelayanan di jemaat kami secara sempurna Tuhan.
Demikian juga Bapak Pendeta Andarias Roma, Ibu Pendeta Olpi Tuhan, Engkau jamah terus hamba-Mu ini, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan di dalam Tuhan dan dapat melaksanakan tugas pelayanannya di jemaat masing-masing. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan semua anak-anak sekolah minggu menjauhkan dari pengaruh-pengaruh buruk di lingkungan mereka, sehingga tidak dapat berpengaruh terhadap anak-anak sekolah minggumu, dan mereka senantiasa tampil beda di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ampuni salah dan dosa baik anak-anak sekolah minggu, baik yang ada di sini maupun yang di rumah. Tiba saatnya kita akan menyaksikan teman-teman kita untuk mempersembahkan pujiannya. Mereka akan tampil berani untuk mempersembahkan pujiannya. Kami persilakan sekolah minggu jemaat Lepo-Lepo. Lagu ini berjudul More, More, More. Artinya kami mau bertumbuh di dalam Tuhan, menyanyi untuk Tuhan lebih lagi, menari untuk Tuhan lebih lagi, berdoa untuk Tuhan lebih dalam lagi. Dan kami mempersembahkan lagu pujian ini yang berjudul More, More, More.
Salut. Oke, anak sekolah minggu dari Tipulu tidak mau kalah, dia akan maju juga mempersembahkan pujiannya. Dipersilakan semua anak sekolah minggu Tipulu untuk maju di depan mempersembahkan pujiannya, yaitu lagu Jalan Serta Yesus. Bagaimana kita tampil beda? Nah, jawabannya ada di Alkitab. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Guru Asher. Nah, namun sebelumnya itu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian mengatakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolonglah daku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Anak sekolah minggu apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Hore. Sekali lagi. Anak sekolah minggu apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Hore. Oke, silakan duduk sini. Hari ini apa temanya? Berani tampil beda. Apa? Sebelah sini apa tema kita hari ini? Berani tampil beda. Sebelah sini? Berani tampil beda. Ayo sama-sama. Apa tema hari ini? Berani tampil beda. Berani tampil beda. Hari ini anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang hidupnya itu berani tampil beda. Orangnya adalah Yosua dan Kaleb. Siapa namanya?
Kanaan adalah tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, juga kepada keturunan mereka. Dulu Abraham, Ishak, bahkan Yakub, bahkan anak-anak Yakub pernah tinggal di tanah ini. Tapi suatu ketika terjadi kelaparan. Jadi pada waktu itu terjadi kelaparan dan mereka pergi ke tanah Mesir. Tapi tiba waktunya bangsa Israel ini harus kembali lagi ke tanah Kanaan. Namun sebelum memasuki tanah Kanaan, Musa mengutus 12 pengintai untuk mengamati tanah Kanaan. Bagaimana orang-orangnya, bagaimana tanah itu, betulkah subur atau tidak? Oke, mari kita saksikan kisahnya. Kaleb, lihatlah tempat ini, subur sekali ya. Semua buah-buahan tumbuh dengan subur. Lihat, satu tandan anggur saja harus dipikul dengan 2 orang. Tanaman-tanaman semua tumbuh dengan subur. Pasti nanti anak cucu kita akan bertumbuh dengan sehat di negeri ini. Iya benar Yosua, dari tadi saya perhatikan di sini banyak hewan peliharaan dan semua tambun-tambun. Pasti air susunya banyak dan akan memberi kesehatan bagi pertumbuhan anak cucu kita nanti. Coba lihat hutan di sana, ada banyak lebah yang bersarang. Madunya akan sangat baik untuk kesehatan kita semua. Luar biasa janji Tuhan, Ia telah melepaskan kita dari perbudakan di Mesir dan telah menjanjikan kita negeri ini, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Yosua, Kaleb, orang di sini Pale. Iya saudara, saya dan Kaleb tengah menikmati negeri ini. Kami kasihkan menikmati tanah perjanjian ini. Aku orang bilang terkagum-kagum. Kita yang dari tadi kita ketakutan. Ada apa kawan? Kali kami semua gemetar. Kami melihat penduduk negeri itu. Loh, mengapa kalian takut? Memang kita tidak takut. Mereka seperti raksasa. Kita yang kecil kasihan. Ayo cepat kita pulang. Musa mengutus 12 pengintai ini. Walaupun tanah Kanaan itu subur, banyak susu dan madunya, tapi dikatakan bahwa orang-orangnya itu raksasa, besar-besar. Lalu apa yang terjadi dengan para pengintai ini? Apa yang mereka pikirkan? Lalu bagaimana bangsa Israel ketika mendengar apa yang pengintai-pengintai ini sampaikan? Ya, ayo kita saksikan lagi videonya. Nanti saya kasih tahu Musa, kita tidak bisa melanjutkan ini perjalanan. Kita kayak belalang saja. Dijanji sama bangsa Kanaan. Mengapa kalian seperti itu? Tanah ini dijanjikan Tuhan milik nenek moyang kita. Pasti kita akan memasuki negeri itu. Iya benar, kalian jangan takut. Tuhan kita lebih besar dari orang Kanaan. Pasti Tuhan memberikan kita kemenangan. Mana teman-teman kita yang lain? Mereka sudah pulang ke perkemahan. Mereka takut semenjak kita pulang. Amin. Hai bangsa Israel, kita tidak akan bisa pergi ke sana karena di sana mereka orangnya kuat-kuat. Tidak seperti kita, seperti belalang. Kita akan mati diinjak-injak. Memang negeri itu menyenangkan, tetapi orang yang tinggal di dalamnya besar-besar dan kuat-kuat. Jika kita mencoba mengambil negeri itu, kita akan dibunuh. Apa yang mereka rasakan? Apa yang mereka rasakan setelah melihat bahwa orang-orang Kanaan itu besar-besar seperti raksasa? Mereka takut melihat orang-orang yang ada di Kanaan. Seperti raksasa. Mereka tinggi, besar. Jari-jarinya banyak. Mereka takut. Sehingga apa yang mereka katakan? Mereka mau pulang. Padahal tanah Kanaan itu sudah mau dekat lagi. Tapi dari 12 orang pengintai ini 10 orangnya takut. Tapi ada 2 orang yang berani. Siapa namanya? Yosua dan Kaleb.
yang berani. Mengapa? Yosua dan Kaleb ini berani karena memiliki iman yang kokoh. Mereka percaya bahwa walaupun orang-orang yang ada di Kanaan itu menyeramkan, besar-besar, raksasa, dikatakan bahwa seperti gajah dengan belalang perbandingannya. Tapi Yosua dan Kaleb tetap apa? Takut. Tetap apa? Berani. Karena mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah lebih besar dari orang-orang Kanaan. Pengintai-pengintai ini takut melihat orang-orang Kanaan dan menyampaikan kepada orang Israel bahwa orang-orang di sana besar-besar. Tapi Yosua dan Kaleb tidak takut karena mereka percaya bahwa Tuhan jauh lebih berkuasa dibanding orang-orang Kanaan. Dari 12 orang pengintai, hanya 2 orang yang berani tampil beda. Dari 12 orang pengintai yang diutus Musa, hanya 2 orang yang berani tampil beda. Tapi Yosua dan Kaleb berani tampil beda dengan berani. Karena Tuhan jauh lebih berkuasa. Begitu pula dengan kita, adik-adik. Kita harus tampil beda. Seperti Yosua dan Kaleb. Walaupun orang-orang Israel 10 pengintai ini takut, mereka tetap tampil beda, berani, karena iman mereka. Dengan iman yang ada pada kita harus tampil beda. Kita sampaikan kepada teman-teman kita bahwa Allah kita jauh lebih berkuasa dari apapun. Semuanya sudah dengar firman Tuhan? Sudah. Apa tadi ajarannya? Kita harus berani tampil beda. Ya, semuanya pintar. Kita harus berani tampil beda. Sekarang kita mau bawa persembahannya kita. Siapa yang berani? Sekarang siapa yang berani bawa persembahan? Yang berani maju, 2 orang. Sudah diajarkan tadi ya. Ada yang kata maju. Siapa lagi? Axel. 1 lagi. Oh iya, Paci. Ya, sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, aku serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Kasih Tuhan, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, kami kembalikan kepada Tuhan pada kesempatan ini atas kasih dan kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam sepanjang ibadah kami. Kami boleh bersama-sama bersukacita, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan.
Terlebih khusus ya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu dapat tertanam baik di dalam hati kami, di dalam hati anak-anak kami. Mereka boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Terlebih khusus, Allah Roh Kudus akan memampukan kami, menolong kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami mengucap syukur bahwa kami telah membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami agar boleh dipakai di dalam ladang pekerjaan Tuhan. Memberkati anak-anak kami ya Tuhan, kedua anak kasih kami yang telah menjalankan persembahan, biar mereka juga belum dapat dipakai di dalam kehidupan mereka setia dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengangkat pujian kita, Aku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kembali mengangkat pujian ini dan sebentar doa foto oleh hambanya Ibu Pendeta Naomi Pasoni. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari adik-adik semua, anak-anak kekasih semua, arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Nikmat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa menyertai kamu sekalian mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan.